Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Muklas Rahmat Pelalawan dengan NIM 31, Yusril Anam dengan NIM 30, dan Devita Putri Oktavia dengan NIM 32. Pada kesempatan ini akan menyampaikan makalah yang berjudul Konsep Pendanaan dalam Bisnis Syariah. Pengertian sumber dana. Sumber dana secara umum bisa diperoleh dari dua sebab, yaitu dalam perusahaan atau modal sendiri, dan yang kedua dari luar perusahaan itu sendiri. Menurut S. Munawir, bahwa analisa keuangan yang sangat penting bagi perusahaan adalah bagaimana memilih dan mengelola dana yang tersedia. Dalam mengelola sumber dana, diawali dengan perancangan kebutuhan dana, lalu pelaksanaan pencairan dana, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu yang pertama, sumber dana dari dalam perusahaan atau modal sendiri. Maksudnya, dana yang diperoleh merupakan dana dari dalam perusahaan itu sendiri. Dan ini biasanya digunakan apabila perusahaan sedang dalam kesulitan. Keuntungan dana itu sendiri adalah tidak perlunya membayar bunga yang relatif lebih besar dibandingkan ketika meminjam dana dari lembaga lain. Yang kedua, dana yang berasal dari luar. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi perusahaan dan merupakan ukuran keberhasilan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Didefinisikan struktur dana sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal, dan akumulasi laba ditahan. Bila perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan pada modal pemegang saham. Struktur dana perusahaan menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Investor menanamkan sejumlah dana pada suatu perusahaan dengan harapan memperoleh pengembalian yang menguntungkan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka besar kebutuhannya akan tambahan biaya. Perusahaan menerima tambahan biaya dari pinjaman dana yang digunakan sebagai modal berupa investasi dari pihak investor. Penggunaan dana pinjaman ini bertujuan agar dapat membantu melancarkan serta menjamin kelangsungan kegiatan operasional agar diperoleh laba yang sesuai dengan target perusahaan. Struktur modal dari dana pinjaman dapat dianalisis guna melihat pengaruh hutang terhadap kemungkinan perolehan keuntungan bagi perusahaan. Sumber dana atau modal kerja adalah pos-pos yang menaikkan jumlah uang kas, sedangkan penggunaan modal kerja adalah pos-pos yang menurunkan sejumlah uang kas. Sumber-sumber modal kerja antara lain, yang pertama, penurunan jumlah aktiva, yang kedua, peningkatan jumlah utang, yang ketiga, keuntungan sesudah pajak, yang keempat, depresiasi dan beban-beban yang tidak memerlukan uang kas lainnya, dan yang terakhir, penjualan saham baru. Pada saat ini, pasar investasi syariah semakin banyak dilirik oleh banyak orang karena memiliki lebih banyak keuntungan. Beberapa keuntungan yang kita dapatkan saat kita berinvestasi secara syariah, yang pertama, investasi halal. Maksudnya, pengelolaan investasi yang dilakukan oleh bank syariah akan memastikan bahwa hasil yang diperoleh diproses secara halal. Beragam unsur riba dan sejenisnya pun dipastikan tidak diterapkan dalam bank ini. Karenanya, investasi yang dilakukan oleh bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bermanfaat di dunia, namun juga dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, aman dari penipuan. Segala bentuk investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah akan dilakukan secara transparan sehingga nasabah bisa mengetahui dan memahami semua prosedurnya. Hal ini yang juga memastikan bahwa investasi syariah aman dan bebas dari segala bentuk penipuan. Jadi, tidak heran jika semakin banyak umat Islam yang memilih berinvestasi secara syariah. Yang ketiga, bebas dari bunga dan riba. Investasi syariah akan membuat kita terbebas dari unsur bunga dan riba. Hal ini pun akan membuat kita merasa lebih tenang dan nyaman dalam berinvestasi. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam pastinya harus kita hindari karena dapat merugikan diri sendiri pada akhirnya. Dan yang terakhir, mengandung nilai sosial. Kelebihan lain yang hanya dimiliki investasi syariah secara menguntungkan adalah dapat dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan sosial. Hal ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar.
Investasi syariah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Nilai ibadah yang sangat tinggi inilah yang membuat investasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia. C. Struktur keuangan. Struktur keuangan dapat disimpulkan sebagai konsep suatu perusahaan dalam membiayai aktivanya melalui hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Struktur keuangan terdiri dari 1. Hutang jangka pendek, yaitu sebuah hutang yang memiliki jangka waktu pembayaran atau pelunasan kurang dari 1 tahun. 2. Hutang jangka panjang, yaitu sebuah hutang yang memiliki jangka waktu pembayaran atau pelunasan lebih dari 1 tahun. 3. Modal sendiri, yaitu sebuah dana jangka panjang perusahaan atau pemegang saham yang biasanya berasal dari pemilik perusahaan. D. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yaitu proses menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk memperoleh informasi kondisi keuangan perusahaan secara mendalam dan periodik. Tujuan dari analisis laporan keuangan menurut Kazmir adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Untuk mengetahui kelemahan dari keuangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. 4. Untuk mengetahui langkah perbaikan periode ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, yaitu sudah dianggap berhasil ataukah gagal. 6. Untuk pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Menurut Kazmir, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu 1. Analisis vertikal atau statis, yaitu analisis yang dilakukan hanya pada satu periode laporan keuangan saja. 2. Analisis horizontal atau dinamis, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir terdiri dari 1. Analisis perbandingan. Laporan keuangan, metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. 2. Penggunaan model kerja, yaitu suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan model kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya model kerja dalam periode tertentu. 3. Analisis rasio, yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan, 2. Tahap pengikhtisaran atau peringkasan, dan yang ketiga pelaporan dan penganalisaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak yang dari internal itu 1. Pemilik atau owner, 2. Manajemen atau manajer, 3. Karyawan. Terus pihak yang dari eksternal, 1. Kreditor, 2. Pemerintah, C. Investor, 4. Konsumen, 5. Masyarakat, 6. Beasiswa penelitian, 7. Lembaga keuangan, 8. Otoritas pajak. Laporan keuangan itu terdiri dari 1. Laporan neraca atau posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus cas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Sampaikan manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian
terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko bisnis syariah. Risiko atau risk adalah sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya risiko ini dapat diperkirakan setidaknya secara teoritis. Pasif risk itu risiko yang terjadi di mana benar-benar tidak terdapat perkiraan dan perhitungannya yang dapat dipakai. Jadi hal ini benar-benar suatu teka-teki yang sama sekali tidak diketahui jawabannya. Dan yang kedua, responsif risk, yaitu risiko yang munculnya memiliki penjelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas. Risiko jenis ini karena dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan risiko responsif ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.